Nah, ikhwan fillah azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Kita masih melanjutkan bab yang keempat dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kalau pertemuan terdahulu kita membahas pasal pertama, makna Tauhid Asma wa Sifat. Sekarang di pertemuan yang ke-34 ini kita membahas Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan Allah. Di pasal yang kedua, halaman 103. Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan Allah. Nah, nanti akan menyusul pendapat golongan yang sesat berikut bantahannya, tapi tidak malam ini. Jadi pasal yang kedua ini cukup panjang, tidak tuntas malam ini. Jadi malam ini kita hanya membahas Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan Allah. Pertama, Asmaul Husna, halaman 103. Kita berangkat dari Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 180. Yang tidak pegang kitab bisa buka mushaf. Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 180. Yang tidak pegang mushaf, tidak pegang kitab, nah bisa munculkan dalam hafalannya, berarti sudah hafal. Ya. Yang tidak pegang kitab, tidak pegang mushaf, berarti sudah hafal. Ya. Munculkan dalam ingatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Asma jamak dari ismun. Ismun artinya nama, asma berarti nama-nama. Al-Husna adalah yang baik, yang sangat baik. Jadi hanya milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama yang sangat baik. Oleh sebab itu fad'uhu biha. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dengan menyebut Asmaul Husna itu. Serta wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, ya, yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya itu. Karena sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apa faidah yang terkandung dalam ayat ini? Ayat yang mulia ini menunjukkan ada 4 hal setidaknya. Ada 4 hal. Satu, ayat ini menetapkan nama-nama atau asma untuk Allah. Jadi Allah itu punya asma. Allah itu punya nama. Maka siapa yang mengingkari nama Allah, mengingkari asma Allah, berarti ia telah mengingkari dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk
Yang disebut daripada mengingkari adalah mentakwil, mentahrif, merubah-rubah, ya, mentashbih, menyerupakan. Itu namanya mengingkari. Ini yang pertama. Jadi karena ayat ini telah menetapkan nama-nama untuk Allah, Asmaul Husna, asma untuk Allah, maka kita juga wajib menetapkan nama-nama untuk Allah. Kita tidak boleh mengingkari satu nama pun, ya, karena mengingkarinya berarti sama saja dengan mengingkari dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dengan dalil walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang baik. Yang kedua, semua nama, ya, semua nama Allah itu adalah husna, sangat baik. Tidak ada nama Allah itu yang jelek. Kenapa? Karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi di dalam nama itu terkandung sifat. Di dalam nama Allah itu terkandung sifat Allah. Maka karena sifat yang sempurna yang terkandung di dalamnya, maka itulah sebabnya nama itu semuanya baik. Tidak ada nama itu yang jelek. Ya, tidak sama dengan nama-nama selain Allah. Selain nama Allah ada nama yang buruk, ya. Nah, ada nama yang buruk karena suka nyolong disebut dengan koruptor. Itu nama yang buruk, atau gelar setidaknya, ya, pencoleng, ya. Jadi semua asma Allah itu adalah husna, sangat baik. Karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna, tanpa ada kekurangan dan cacat sedikit pun. Dalam nama Allah tidak ada kekurangan. Dalam nama Allah tidak ada cacat, walaupun hanya sedikit. Di samping itu, bukan pula sekadar nama-nama yang kosong. Apalah arti sebuah nama? Bukan begitu. Ya, kalau kita kan begitu. Apalah arti sebuah nama? Tidak demikian dengan nama Allah itu. Bukanlah sekadar nama yang kosong, yang tidak bermakna dan tidak berarti. Itulah nama Allah itu sakral, ya, sangat sakral sekali. Yang ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya itu. Dengan ayat fad'uhu biha. Ya, kembali kepada Al-A'raf 180 tadi. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengannya. Kepadanya, kepada Allah dengannya, dengan Asmaul Husna itu tadi. Jadi Asmaul Husna itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai hamba Allah untuk apa? Untuk bertawassul. Ya, untuk bertawassul. Apa itu bertawassul? Berperantara. Kita sampai ke El Bilal, ada yang perantara jalan kaki karena rumahnya dekat. Ada yang naik motor, ya. Kadang-kadang ada yang naik mobil. Ya, itu perantara. Jadi untuk sampai kepada Allah boleh langsung, boleh berperantara. Langsung ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Al-Mu'min surah 40 ayat 60. Dan boleh juga berperantara. Berperantara itu disebut dengan tawassul. Tawassul dengan nama dan sifatnya. Ini ayatnya. Fad'uhu biha. Berdoalah kepadanya dengannya.
kepadanya, kepada Allah, dengannya, dengan nama-nama yang baik itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh doa dengan bertawassul menggunakan nama-nama Allah. Apa contohnya? Di antara nama Allah itu ada namanya Al-Wahhab. Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Yang Maha Pemberi. Itu arti Al-Wahhab. Nah, ketika kita berdoa, kita gunakan doa ini, kita gunakan nama Allah ini. Apa contoh doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami kurnia dari sisimu, kurnia keistiqomahan, komitmen dan konsisten. Ya, itu kita minta kepada Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya, nah itu namanya bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Tawwab itu nama Allah. Ya, Tawwab itu nama Allah. Apa artinya? Menerima taubat. Rahim itu artinya maha penyayang. Nah, ini namanya bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya? Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya engkau maha pengampun. Ghafur itu nama Allah. Ya. Rahim itu nama Allah. Gunakan untuk bertawassul. Maka orang yang sudah belajar tauhid, dia bertawasul, tidak perlu lagi repot-repot mencari kuburan orang soleh. Ya, bertawasul tidak perlu lagi repot-repot mencari kuburan orang soleh. Cukup dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih top chair mana nama Allah dengan kuburan orang soleh? Nah, ini dalil akal dulu. Dalil akal dulu. Lebih utama mana, lebih makbul mana doanya antara dengan menggunakan nama Allah dengan kuburan-kuburan orang soleh. Murah, meriah, tanpa biaya, tanpa tenaga, tanpa menguras waktu, kita bisa bersendirian di sejadah kita masing-masing berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan, juga mengajarkan berdoa dengan bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah. Lihat buku zikir pagi dan petang, itu full dengan tawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Antara lain Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ud alim. Bismillah dengan nama Allah. Nah, sudah diawali dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan ada yang membahayakan fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Innahu huwas sami'un alim, karena Allah itu maha mendengar lagi maha
mengetahui. Nah, ini senjata kita bukan main. Senjata kita adalah berdoa kepada Allah menggunakan nama dan sifat Allah. Di samping itu, pertahanan kita adalah zikir dengan menyebut nama Allah. Jadi kaum muslimin punya senjata dan punya tameng, ya, perisai. Menjadi senjata adalah doa, menjadi perisai adalah zikir. Doa dan zikir. Kalau kaum muslimin rajin berdoa dan berzikir, insyaallah dia tidak akan bahaya hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Apa lagi? A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Quran. Itu sifat Allah, kalamullah. Ya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan-kejahatan yang telah Allah ciptakan. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan kebaikan, tapi juga menciptakan kejahatan. Jadi ketika kita ketemu dengan bahaya, kejahatan, kadukan kepada yang punya, yang telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup waktu memaparkan contoh-contoh berdoa dengan bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, orang yang sudah belajar tauhid, dia tidak akan bertawasul lagi dengan kuburan-kuburan orang soleh. Ya, karena itu benda mati tidak bisa mengabulkan doanya. Kita ulang nomor 3. Sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertausul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal ini menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah kepada doa yang disertai dengan nama-namanya. Ya. Kalau di zaman Orde Baru, ini yang disebut dengan KTBLC. Nah, yang muda-muda nggak ngerti nih KTBLC. Umur yang 60-70 ya paham sekali ya apa itu KTBLC. KTBLC itu adalah tanda tangan Pak Harto. Kalau sudah ada tanda tangan Pak Harto, dana segera mencair. Nah, itu hebatnya. Nah, ternyata ketika kita bermunajat kepada Allah, ada pula KTBLC-nya. Apa itu? Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik bisa jadi KTBLC, akan segera doa kita diijabah, akan segera permintaan kita dikabul oleh Allah. Kalau berdoa diiringi dengan bertawasul dengan nama-namanya. Yang keempat, bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam asma-Nya dan membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Ayatnya, wa yulhiduna fi asma'ih. Ya, kembali kepada Al-A'raf ayat 180. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Biarkanlah orang-orang yang ilhad dalam namanya. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa itu ilhad? Ya. Kalau kita mengantar jenazah ke kuburan, dia dimasukkan ke lubang apa namanya? Liang lahat. Itu lahat itu bukan bahasa Cempaka Baru itu. Lahat itu bahasa Arab. Ya. Lahada, yulahidu. Lahat. Lahat itu artinya miring, condong. Miring, condong. Jenazah yang kita antarkan itu telantang dikubur atau tengkurap? Miring. Ya. Maka disebut lahat, miring. Dimiringkan di lahat, bukan telantang jenazah itu, bukan pula tengkurap, tapi dimiringkan. Nah, dalam bahasa Arab miring itu disebut lahat. Ya,
Ilhad, orang yang miring. Ya, orang yang condong, memiringkan, mencondongkan. Nah, kita kembali ke nomor 4. Ya, di bawah nomor 4 itu, ilhad menurut bahasa berarti mail, yakni condong atau miring. Ilhad dalam asma Allah berarti menyelewengkan, memiringkan, mencondongkan, ya, menyelewengkan makna dari makna yang agung yang terkandung kepada makna-makna yang batil. Ya. Jadi nama Allah itu namanya ada nama yang agung dan arti yang terkandung di dalamnya. Lalu diselewengkan, ya, dirubah menjadi makna yang batil yang tidak terkandung di dalamnya. Karena contoh, Allah menyebut di dalam berbagai ayat bahwa Allah itu istiwa di arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman itu istiwa di arasy. Ya, ayat ini tidak berjalan sendiri, berlapis-lapis ayat ini. Lalu sebagian kaum muslimin mentahrif, mentakwil, merubah-rubah, ya, arti daripada istiwa itu adalah bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu istiwa di aras, maksudnya Allah itu bersemayam di aras. Nah, nanti sampai kita ke pembahasan yang ketiga, nanti studi sebagian sifat-sifat Allah. Mungkin ba'da Syawal kita sampai di situ, ya. Jadi jalan kita masih jauh. Nah, kemudian ada yang menyelewengkan artinya kepada istaula. Jadi Allah itu bukan bersemayam di aras, tapi istaula, berkuasa di aras. Nah, ini namanya merubah, mentakwil, mentahrif, menyelewengkan. Tidak terkecuali ustadz-ustadz kondang berfahaman seperti ini. Ya. Tidak percaya Allah itu istiwa di aras, bersemayam di aras, mereka merubahnya menjadi Allah itu istaula di aras, berkuasa di aras. Nah, kata Allah, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, biarkan orang-orang yang menyelewengkan nama Allah itu, jangan dilayani, capek kita, biarin aja. Karena nanti sayajzauna ma kanu ya'malun, Allah nanti akan membalas, ya, apa yang mereka kerjakan itu. Penyelewengan, perubahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mau ribut, kita tidak mau berdebat. Debat kusir, capek kita, tidak akan menghasilkan ilmu. Tapi kalau diskusi ilmiah kita mau. Diskusi ilmiah kita mau. Itulah makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Berangkat dari Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180 tadi. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan Al-Isra surah yang ke-17 ayat 110. Kita di halaman 104. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Sekali lagi, Allah yang memerintahkan untuk menyebut, untuk menyeru namanya. Serulah Allah, ud'ullaha, atau serulah Ar-Rahman, ud'ur Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Monggo.
silahkan, off to you. Yang mana maumu? Mau Allah, silahkan. Mau Ar-Rahman, monggo. Ya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena falahul asmaul husna. Karena dia mempunyai nama-nama yang sangat baik, nama-nama yang terbaik. Boleh kita sebut dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian ada orang musyrik gagal faham. Ada orang musyrik maka gagal faham. Diriwayatkan bahwa salah seorang musyrik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengucapkan dalam sujudnya, "Ya Allah, yang Rahman." Maka orang musyrik ini ngoceh. Ya. Apa katanya? Tuh, lihat Muhammad. Dia ngaku-ngaku bahwa dia hanya menyembah Tuhan yang satu. Ternyata kenyataannya dia memohon kepada dua Tuhan. Tuhan yang pertama Allah, Tuhan yang kedua Rahman, kata si musyrik Makkah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, demikian seperti disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka Allah menyuruh hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya dengan menyebut namanya, apakah Allah, apakah Ar-Rahman, dan selanjutnya Ar-Rahim, itu boleh saja. Ya, orangnya ini juga kadang orang menyebutnya si Buyung, kadang orang menyebutnya si Bujang, orang itu juga. Ya, panggilannya berbeda-beda. Ketika istrinya yang memanggil Mas, Udah, Akang. Ketika anaknya yang memanggil Abah, Abi, Ayah, beda-beda kan? Tapi orangnya itu juga. Begitu pula kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang sujud memanggil, Ya Allah, Ya Rahman. Lalu orang musyrik karena gagal faham, tuh lihat tuh Muhammad, katanya dia menyembah Tuhan yang satu. Kenyataan dia memanggil dua Tuhan, Tuhan Allah dan Tuhan Rahman. Maka turunlah ayat ini, Al-Isra ayat 110, qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, serulah Allah atau Ar-Rahman. Jadi jika mereka mau, mereka memanggil ya Allah, dan jika mereka menghendaki, boleh memanggil ya Rahman, dan begitulah seterusnya. Ya Razzaq, wahai Allah Maha Pemberi rezeki. Ya. Tapi langsung disematkan permintaan kita. Ya Razzaq warzuqni. Wahai Allah Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Jangan nanti seperti sebagian kaum muslimin, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, dibaca sekian ribu kali kita jadi kaya. Ini di mana datangnya? Ya, di mana datangnya? Karena permintaannya nggak ada, cuma nyebut namanya doang. Ya, kata nyebut namanya doang, nggak ada permintaannya. Jadi nggak ada mengandung faedah. Jadi menyebut namanya itu sesuai dengan makom dan suasananya. Tinggal mensinkronkan apa yang kita minta. Minta rezeki, ya Razzaq. Minta Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Minta ampun, ya Ghaffar, ya Ghaffur. Ya, itu gunanya mempelajari Asmaul Husna. Kita faham apa arti nama Allah itu. Lanjut Toha, surah yang ke-20 ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Dia.
Dia mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama yang sangat baik. Ya. Jadi tauhid asma wa sifat ini banyak sekali ayat pendukungnya. Lanjut Al-Hasyr ayat 24. Kita di halaman 105. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allah yang mempunyai nama-nama yang paling baik, maka dari itu bertasbihlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya. Ya, yusabbihu, bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Para malaikat bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di bumi? Manusia, haiwan, pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Air mengalir bertasbih kepada Allah. Angin bertasbih kepada Allah. Tentu dengan caranya masing-masing. Bukan subhanallah, bukan seperti kita di bertasbihnya. Ya. Air bertasbih dengan cara mengalir. Angin bertasbih dengan cara berhembus. Ya. Semuanya bertasbih kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini sifat Allah. Aziz, ya, di samping sifat juga nama Allah. Al-Hakim, ya, yang maha bijaksana. Itu juga nama Allah. Maka barang siapa yang menafikan asma Allah, ya, menafikan, mengingkari nama Allah, berarti ia telah berada di atas jalan orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, ini tanggapan daripada orang-orang yang musyrik. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian sekalian kepada Allah yang maha penyayang, lalu mereka menjawab, siapakah yang maha penyayang itu? Ya, siapakah yang maha penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari keimanan. Al-Furqan ayat 60. Nah, jadi kalau kita mengingkari nama-nama Allah, baik sebagian apalagi semuanya, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah ini. Terakhir Ar-Ra'd ayat 30, kita di halaman 106. Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 30. Ini masih menceritakan orang-orang yang musyrik. Wahum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang maha pemurah, ingkar kepada Ar-Rahman, tidak percaya kepada Ar-Rahman. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, dialah Ar-Rahman, itulah Rabbku yang kusembah, yang kuibadahi. Tidak ada ilah, tidak ada yang kusembah dengan benar, ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Dia, selain Dia. Nah, jadi dua ayat ini menjelaskan siapa yang menafikan asma Allah, ya, mengingkari nama-nama Allah yang baik, maka dia akan jatuh kepada kemusyrikan. Asyirku fil asma, syirik dalam nama-nama Allah itu. Maksudnya yang kalian kufur itu adalah Tuhanku. Aku meyakini rububiyahnya, uluhiyahnya,
dan asma dan sifatnya. Jadi semakin mantaplah tauhid kita, mulai daripada rububiyah sampai kepada uluhiyah dan berakhir di asma was sifat. Dari luar sana berhembus angin yang tidak sedap, nada-nada miring. Apa katanya? Tauhid terbagi tiga itu adalah trinitasnya orang Salafi Wahabi. Pernah dengar? Tauhid terbagi tiga itu adalah trinitasnya Wahabi. Itu bid'ah. Itu tidak ada di zaman Nabi, katanya. Ini semakin menunjukkan kebodohannya. Semakin menunjukkan kebodohannya orang yang mengatakan seperti itu. Tauhid terbagi tiga. Dasarnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Dasarnya itu sudah ada di dalam juga sudah ada tauhid terbagi tiga itu. Ya. Al-Fatihah tentu kita sudah hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu adalah rububiyah. Ya. Segala puji adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Itu adalah rububiyah. Tauhid rububiyah. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu adalah tauhid asma wa sifat. Nama Allah yang maha pengasih, nama Allah yang maha penyayang. Malik Yaumiddin, Malik. Malik juga merupakan nama dan sifat Allah. Nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita lihat di Maryam ayat 65. Ya, Maryam surah 19 ayat 65. Apa kata Allah? Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Yang berkuasa adalah rububiyah. Nah, tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji untuk Allah, penguasa alam semesta. Nah, ini tauhid rububiyah. Lalu fa'buduhu wastabir li ibadatih. Maka beribadahlah kepadanya, maka sembahlah dia dan berteguh hati dalam beribadah kepadanya. Inilah tauhid uluhiyah seiring dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tadi. Ujung ayat, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tauhid terbagi tiga itu bahan bakunya sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ulama mengemas supaya kita lebih mudah mencerna, lebih mudah memahami. Maka lahirlah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sama juga dengan kita belajar bahasa Arab. Ada ilmu nahu, ada ilmu saraf. Ini nggak ada di zaman Nabi. Tapi bagaimana bahasa Arab yang baik sudah ada di zaman Nabi.
Kita belajar tajwid, ada namanya izhar, ada namanya ikhfa, ada namanya idgham. Idgham itu juga dua, idgham bila gunnah, idgham ma'a gunnah. Ini enggak ada di zaman Nabi. Tapi bacaan yang baik sesuai dengan ilmu tajwid sudah ada di masa Nabi. Nah, begitu juga bacaan yang baik, yang indah, yang merdu. Ada dengan irama nahawan, irama ros, ya, dan macam-macam. Nama-nama lagu itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi bacaan yang indah itu sudah dilantunkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk kita jawab, ya, sanggahan-sanggahan di luar sana bahwa tauhid terbagi tiga itu adalah trinitasnya orang Wahabi, kata mereka. Ini menunjukkan kedangkalan keilmuan mereka. Kita kembali. Jadi, wahum yakfuruna birrahman, qul huwa rabbi la ilaha illahu. Ar-Ra'd ayat 30. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah kepada mereka, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maksudnya kalian yang kufur ini adalah, ya, yang kalian kufur ini adalah Tuhanku, aku meyakini rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyah mengharuskan adanya asma wa sifat. Jadi tiga ini saling bersinergi, tidak bisa dipisahkan, ya, untuk menguatkan eksistensi daripada keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita. Maka walhasil bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki asma, yang tidak memiliki nama dan sifat, tidak layak menjadi Rabb, tidak layak menjadi Rabb sebagai Tuhan penguasa, dan tidak juga layak menjadi ilah sebagai Tuhan yang disembah. Kita masuk kepada yang kedua, kandungan Asmaul Husna, ya, halaman 106. Nanti kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silahkan muadzin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau tadi bagian pertama, sekarang bagian yang kedua. Ya. Tadi di poin yang kedua bahwa asma Allah itu semuanya adalah husna. Maksudnya baik, karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekadar nama-nama yang kosong, yang tidak bermakna dan tidak berarti. Nah, sekarang kita bongkar. Kalau memang nama Allah itu bukan nama-nama yang kosong, apa sih isi kandungan nama-nama Allah itu? Nah, ini bagian yang kedua, halaman 106, kandungan Asmaul Husna Allah. Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekadar nama yang kosong, yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Ya. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Jadi antara nama dan sifat tidak bisa dipisahkan. Maka nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim itu menunjukkan sifat Maha Pemberi rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat jalinan Rahman dengan Rahim, timbunan kasih dengan sayang. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman, dengan nama Allah Ar-Rahim, berarti Allah itu memberi rahmat, memberi kasih dan sayang. Apalagi dengan nama Sami' dan Basir, atau Sama dan Basar, itu menunjukkan sifat Allah itu mendengar, Allah itu tidak budek, ya, Allah itu tidak tuli. Maka kita berdoa tidak perlu teriak-teriak,
Berbisik saja sudah kedengaran oleh Allah. Karena Allah itu sama, maha mendengar. Begitupun dengan basar, Allah menunjukkan sifat Allah melihat. Ya, sebentar lagi Ramadan. Kalau sudah sekitar jam 10, jam 11, nah mulai terasa di sini bermasalah. Di sini perut lapar melilit, kerongkongan kering, minta disiram. Di rumah nggak ada orang. Istri keluar, anak cucu main. Lalu kita masuk ke dalam kamar. Ya, minum seteguk, 2 teguk lumayan. Sisa-sisa sahur tadi, sesuap, 2 suap lumayan. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Allah itu melihat. Ya. Allah itu basar. Keluarga kita tidak melihat. Orang Cempaka Baru tidak melihat. Tapi Allah melihat. Maka kita tidak mau membatalkan puasa kita walaupun kita sendirian di rumah. Apalagi Al-Alim, itu nama Allah. Itu menunjukkan sifat Allah itu punya ilmu yang luas. Allah itu tidak bodoh. Ya, maka Allah itu jangan ditipu. Apalagi nama Allah Al-Karim, itu menunjukkan sifat karam, sifat dermawan dan mulia. Al-Khaliq menunjukkan dia mencipta. Ar-Razzaq itu nama Allah, menunjukkan Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi kalau rezeki kita terasa seret, minta kepada Allah rezeki yang banyak. Warzuqni ya Razzaq, berilah aku rezeki wahai Razzaq. Ya, Razzaq artinya memberi rezeki dengan jumlah yang banyak sekali. Nah, begitulah seterusnya. Jadi setiap nama dan nama-namanya menunjukkan sifat-sifatnya. Itulah kandungan daripada nama-nama Allah. Secara garis besar seperti itu, secara detail nanti kita akan pelajari bagian yang ketiga, studi tentang sebagian sifat-sifat Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, yang mana banyak pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan satu surat yang per hari tidak kurang dari 17 kali kita baca. Ya. Karena kalau kita ini ada sifat dan asma. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kan kita baca minimal 17 kali. Betul. Bagaimana kita akan memaknai dan mensifati dua sifat Allah itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Itu saya tanya. Ya. Tadi kita sampaikan bahwa nama-nama Allah bukanlah nama-nama yang kosong, tapi syarat dengan sifat-sifat. Ya, dalam nama ada sifat. Termasuk yang kita baca tidak kurang dari 17 kali sehari semalam. Ar-Rahmanir Rahim. Itu nama Allah. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Maka dalam nama Ar-Rahman terkandunglah sifat Maha Pengasih. Allah tidak pernah pilih kasih. Yang Muslim dikasih, yang kafir dikasih. Yang sholat dikasih, yang nggak sholat dikasih. PKI, komunis, anti Tuhan dikasih juga oleh Allah. Itu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allah tidak pernah pilih kasih, semuanya dikasih hamba-hambanya. Apalagi Ar-Rahim, nama Allah. Dalam Ar-Rahim terkandunglah sifat Maha Penyayang dan sayangnya tiada terbilang. Itu di surga. Ya, kalau Ar-Rahman Allah Maha Pengasih, di dunia semuanya dikasih. Tapi Ar-Rahim Allah Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang, khusus untuk orang mukmin yang bertakwa di dalam surga nanti tidak terbilang sayangnya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya jangan pernah berputus asa dengan kasih dan sayangnya Allah. Hidup kita terasa sulit, krisis ekonomi berkepanjangan, dagangan lesu, apapun sekarang bermasalah. Ya, pedagang jual beli menurun, omset menurun, pekerja 2-3 bulan gaji nggak turun, bermasalah semuanya. Ya, ini merupakan musibah, ya, musibah dalam ekonomi. Maka mengadulah kepada Allah, ya, di keheningan malam, di tahajud kita, kepada Ar-Rahman, kepada Ar-Rahim, kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Orang kafir saya dikasih, masa kita orang muslim gak dikasih? Kepada Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Ya, itu kita yakini itu. Wallahu a'lam. Siapa lagi tadi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, ya. Baik. Ya, ya. Baik. Ya, secara pada dasarnya boleh minjam nama Allah untuk dijadikan nama kita, nama anak, nama cucu, dengan syarat tambah di awalnya abdun. Ya, siapa namanya? Kita mau minjam nama Allah, tambah abdun, Abdullah, boleh. Kita mau minjam nama Allah Ar-Rahman, tambah abdun, Abdurrahman. Kita meminjam Ar-Rahim, tambah Abdun, Abdur Rahim. Ya, boleh. Abdul Razak, Abdul Halim, Abdul Latif. Silakan. Tapi jangan ditinggal Abdulnya. Ya. Siapa namanya? Razak, ya. Jadi Bang Rajak, Bang Rajak. Kan terpeleset jadinya, ya. Bang Rahman, Bang Rahim, ya. Bang Wahid, ya, jangan dipotong begitu, tapi tetap dibawakan abdulnya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Halim, silahkan, ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan abdulnya. Ya, nama anak kita Abdullah, Allah sini, abdulnya kita tinggal, akan bahaya itu, ya. Jadi Abdullah, gitu. Jangan Allah. Abdurrahman, jangan Ar-Rahman. Abdunnya, nah, Abdun saja boleh, panggilannya Abdun, ya, Abdullah, Abdun, Abdurrahman, Abdun, Abdurrahim, Abdun, ya, Abdun, ya. Jadi sidul dong. Nah, jadi begitu, Pak, ya. Nah, boleh minjam nama Allah dengan syarat ditambah Abdun di pangkalnya. Wallahu a'lam. Silakan di belakang. Di kamar mandi kita mendengar orang mengucapkan salam, kita tidak boleh menjawab. Ya, keluar dulu dari kamar mandi baru jawab salamnya. Ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengucapkan salam sedang Nabi buang hajat. Nabi tidak langsung menjawab. Ya, Nabi menyelesaikan dulu, kemudian selesai itu baru beliau menjawab Waalaikumsalam. Nah, begitu pendengar kita. Karena di kamar mandi tidak boleh menyebut Allah, ya. Nanti kita menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, Allah ada di situ. Menyebut nama Allah tidak boleh di kamar mandi, ya, di tempat buang hajat. Itu namanya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu. Ya. Berwudu di kamar mandi. Nah, ini agak riskan, ya. Jadi kalau bisa tempat wudhu itu ada di luar kamar mandi. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh itu di kloset. Tapi kalau bukan di kloset masih boleh. Ini termasuk ikhtilaf. Ya. Baca bismillah. Baca bismillah, ya itu tadi, ya.
baca bismillah itu ya ini pada ikhtilaf perbedaan ulama, ada yang mengatakan tetap tidak boleh ya. Makanya keluarkan tempat wudhu itu dari kamar mandi. Tapi sebagian mengatakan yang tidak boleh itu di kloset. Sepanjang tidak di kloset itu masih boleh. Di keran, kita berwudhu di keran bukan di kloset. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama gitu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Orang tua saya memberi nama saya Ahmad Rashid. Ahmad Rashid, ya. Ya. Ini yang saya tanyakan, kalau Asmaul Husna kan Rashid. Ya. Sementara saya Rashid. Apa gara-gara O dan A ini saya jadi kurang pandai. Iya. Ya, betul. Ya, memang kadang-kadang kita minjam bahasa Arab, tapi kadang tidak sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya, ra, ya kita jadi ra, ya. Shi jadi si, ya. Rashid menjadi Rasid gitu ya. Nah, jadi karena kita bukan baca Quran, ya boleh nggak tepat begitu, ya boleh nggak tepat begitu. Apalagi juga sudah terhindar daripada menyebut nama Allah tadi, ya menyebut nama Allah tadi, ya begitu Pak. Allahu a'lam. Baik, cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik.